Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 10, mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, angkatan 2021. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang langkah-langkah surveillance pada penyakit filariasis. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 10 yang beranggotakan Hamdana, Lutfi Azizah, Muhammad Hafiz Irwanur, dan Mutia Bikriya Hasanah. Pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu apa itu surveillance. Surveillance menurut WHO adalah suatu proses pengamatan terus-menerus dan sistematik terhadap terjadinya penyebaran penyakit serta kondisi yang memperbesar risiko penularan dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis, interpretasi dan penyebaran interpretasi, serta tindak lanjut perbaikan dan perubahan. Lalu, apa itu penyakit filariasis? Penyakit filariasis atau kaki gajah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, dan Armigerès. Cacing tersebut hidup di saluran dan kelenjar getah bening dengan tanda dan gejala akut berupa demam berulang, peradangan saluran, dan saluran kelenjar getah bening. Pada stadium lanjut dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, payudara, dan alat kelamin. Filariasis tidak mengakibatkan kematian, namun kecacatan permanen pada penderitanya. Tujuan dan manfaat surveillance. Tujuan: mengurangi jumlah kesakitan, risiko kecacatan, dan kematian saat terjadi bencana. Yang kedua, mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana, misalnya perbaikan sanitasi dan SPAL. Manfaat surveillance. Yang pertama, dapat menjelaskan pola penyakit yang sedang berlangsung dikaitkan dengan tindakan atau intervensi kesehatan masyarakat. Yang kedua, dapat melakukan monitoring kecenderungan penyakit endemis dan mengestimasi dampak dari penyakit di masa akan datang. Yang ketiga, dapat mempelajari riwayat alamiah penyakit dan epidemiologi penyakit, khususnya untuk mengidentifikasi adanya KLB atau wabah. Yang keempat, memberikan informasi dan data dasar untuk penentuan prioritas pengambilan kebijakan, perencanaan, implementasi, dan alokasi sumber daya kesehatan. Yang kelima, dapat memantau pelaksanaan dan daya guna program pengendalian khusus dengan membandingkan besarnya masalah sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, membantu menetapkan prioritas masalah kesehatan dan prioritas sasaran program pada tahap perencanaan program. Yang ketujuh, dapat mengidentifikasi kelompok risiko tinggi menurut usia, pekerjaan, wilayah, dan variasi terjadinya dari waktu ke waktu, menambah pemahaman mengenal vektor penyakit, reservoir binatang, dan dinamika penularan penyakit menular. Adapun tahapan surveillance, yang pertama, persiapan atau perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan diseminasi informasi. Tahapan surveillance yang pertama adalah persiapan atau perencanaan. Dalam melakukan kegiatan surveillance, diperlukan kegiatan persiapan atau perencanaan yang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau problem identification. Yang kedua, pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketiga, pengembangan proposal atau intervensi atau bisa disebut proposal or intervention development. Selanjutnya, tahapan surveillance yang kedua yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang petugas surveillance dalam rangka mengumpulkan data terkait permasalahan kesehatan. Tahapan pengumpulan data biasanya didapatkan dari hasil survei atau observasi epidemiolog terhadap masyarakat. Kegiatan pengumpulan data surveillance dapat dilakukan secara kuantitatif ataupun kualitatif. Sumber data sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama data primer yang didapat secara langsung, yang kedua data sekunder yang didapatkan dengan data melalui sumber tertentu. Tahapan surveillance selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Pengolahan data juga dapat diartikan sebagai proses mengambil data ringkasan atau nomor ringkasan menggunakan metode atau ekspresi tertentu. Pengolahan data filariasis dapat memberi arti dan makna pada data dan membantu memecahkan masalah filariasis yang ada di suatu wilayah. Data yang telah dikumpulkan memuat informasi epidemiologis filariasis yang dilaksanakan secara teratur, terus-menerus, dan tepat waktu. Data filariasis kemudian dipecah dalam kelompok, diadakan kategorisasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan data mentah sekali lagi. Selanjutnya, data terkait filariasis diolah dengan membuatnya dalam bentuk tabel atau grafik, baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer. Setelah data disusun dalam kelompok berdasarkan variabel serta hubungan yang terjadi, adalah dianalisa. Perlu dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena lain di luar penelitian. Setiap variabel disajikan dalam bentuk ukuran epidemiolog yang tepat, rate, ratio, dan proporsi. Berikut ada grafik persebaran kasus filariasis di Indonesia. Interpretasi data filariasis.
Berdasarkan hasil survei pada tahun 2000, tercatat sebanyak 1.553 desa yang tersebar di 231 kabupaten dan 26 provinsi dengan jumlah kasus kronis 6.233 orang. 3 provinsi dengan jumlah kasus terbanyak filariasis adalah Nangro Aceh Darussalam yaitu sebanyak 2.359 orang, Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.730 orang, dan Papua sebanyak 1.158 orang. 3 provinsi dengan kasus terendah adalah Bali sebanyak 18 orang, Maluku Utara sebanyak 27 orang, dan Sulawesi Utara sebanyak 30 orang. Dan untuk Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 385 orang dan urutan ke-10 dari kasus terbanyak. Selanjutnya adalah diseminasi informasi. Diseminasi disebut dengan penyebaran. Diseminasi merupakan kegiatan yang diarahkan kepada kelompok maupun individu, sehingga akan memperoleh informasi yang akan menimbulkan kesadaran, menerima, dan menggunakan informasi tersebut. Kegiatan diseminasi informasi pada penyakit filariasis meliputi sosialisasi atau penyuluhan mengenai informasi tata laksana kasus filariasis, pendataan penduduk sasaran pengobatan massal filariasis, melakukan koordinasi tingkat rumah sakit, KAPFI atau Komite Ahli Pengobatan Filariasis, kabupaten, kecamatan, dan desa, pelatihan tenaga eliminasi filariasis atau TPE, pencanangan pengobatan massal, dan pelaksanaan pengobatan filariasis. Pengobatan filariasis melibatkan kader dalam pendistribusian obat didampingi oleh petugas puskesmas sebagai supervisor puskesmas, pemberian obat pada masyarakat yang tidak hadir atau sleeping, monitoring reaksi obat, puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan, rujukan efek samping ke rumah sakit, serta penguatan sistem rujukan berjenjang. Selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan filariasis. Pencegahan filariasis. Penduduk Indonesia mencegah filariasis dengan minum obat pencegahan filariasis dengan sasaran pengobatan sekitar 102 juta orang. Untuk meningkatkan cakupan minum obat, maka dicanangkanlah bulan eliminasi kaki gajah atau BELKAGA pada bulan Oktober periode tahun 2015 sampai 2020 silam. BELKAGA adalah saat seluruh penduduk sasaran di wilayah endemis filariasis minum obat pencegahan filariasis. Sedangkan penanggulangan filariasis, upaya penanggulangan sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh WHO, yaitu menghambat transmisi penyakit berdasarkan kegiatan pengobatan massal dan mengurangi dampak kecacatan akibat filariasis. Pengobatan ini dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut, diikuti oleh survei penilaian hasil pengobatan atau THS, dan selanjutnya dilakukan verifikasi eliminasi filariasis pada wilayah tersebut. Nah, agar upaya pencegahan dan penanggulangan filariasis bisa berhasil, perlu adanya kerjasama lintas sektor kegiatan dan program. Misalnya, peran sektor kesehatan harus terjalin baik dengan sektor pendidikan guna meningkatkan pengetahuan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengendalian penyakit filariasis. Gerakan dokter kecil dan usaha kesehatan sekolah atau UKS di sekolah dianggap cukup efektif untuk menjadi agent of change bagi keluarga masing-masing dalam mengkonsumsi obat pencegah dan meningkatkan cakupan pemantauan genetik, secara tidak langsung memberikan pengetahuan mengenai pengendalian nyamuk kepada orang tua murid. Pemberian edukasi yang terus-menerus kepada anak ini diharapkan akan disampaikan kepada orang tua dan keluarganya, sehingga meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat tentang filariasis secara luas. Dari yang telah disampaikan dapat disimpulkan perlu adanya pemahaman bagi setiap kalangan terhadap surveillance filariasis demi mencegah dan menanggulangi angka kejadian filariasis. Tentu kita semua berharap agar terhindar dari paparan penyakit filariasis. Terima kasih atas atensinya teman-teman, kami dari kelompok 10. Sampai jumpa di pemaparan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.